Ada yang mestinya kita katakan, tapi tidak kita katakan karena nanti, besok, dan lain sebagainya. Maka kita lihat di sekitar kita. Apa yang terjadi, seharusnya kita berupaya sesuai dengan kemampuan. Ya, saya pernah mengatakan, ya, Pak RT, Pak RW, coba buat surat ke warganya, dianjurkan untuk sholat berjamaah. Dapat pahala nggak tuh Pak RT kalau buat surat itu? Ya, walaupun belum tentu warganya mau, enggak apa-apa. Yang jelas kebaikan itu harus disampaikan. Tanda tangan Pak RT, tanda tangan Pak RW, kalau perlu lurah sekalian. Dalam rangka apa? Hanya mengajak. Soal dia ngikut atau tidak itu bukan urusan kita. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu adalah mengingatkan. Tidak ada kita bisa memaksa. Wa ma alim bimusaitirin, kamu tidak bisa memaksa mereka. Tugas kamu hanya mengingatkan. Nah, ini tidak hidup pada kehidupan kita ini. Ya. Bahkan kita mengajak orang lain mau melakukan kebaikan rada ragu-ragu. Ini Agustus, nanti ini Agustus nih. Ada orang keliling buat Agustus mau ngadain dangdut. Ada di kampung saya. Kalau keliling buat sodako masjid belum tentu dia mau. Tapi kalau untuk dangdutan mau. Bahkan kalau perlu udah saya aja, masya Allah. Jadi kebaikan itu harus tercermin pada diri kita dengan mengajak walaupun kita belum melakukan. Apalagi kita sudah melakukannya. Alhamdulillah, setelah bagi Allah, pada pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat, yang antara nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul kepada yang mulia ini di Masjid Al-Ikhlas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita diberikan sebagai yang senantiasa melaksanakan segala sunnahnya dan berharap kepada syafaat dari Amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali setelah tadi sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan seperti biasa, insya Allah nanti akan diadakan dengan kajian Sabtu pada subuh. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini yang mengisinya adalah Ustaz Muhammad. Semoga apa yang disampaikan nanti ditambah wawasan dan juga penambahan ilmu untuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, setiap kita ingin menjadi manusia yang terbaik. Namun pertanyaannya, yang terbaik itu yang seperti apa? Apakah yang dunia banyak karena lebar, atau yang jabatannya tinggi, atau juga yang mungkin banyak pengikutnya di sana sini? Sebetulnya itu yang nanti akan kita
dengarkan dari guru kita. Untuk itu hari ini saya ingin menyampaikan materi umat yang terbaik, seluruh umat yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita awali kajian dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan segala kenikmatan kepada kita, Allah yang menyelesaikan segala problem yang kita hadapi, dan Allah terus memberikan kasih sayang kepada kita. Dan alhamdulillah, tempat yang terbaik ini kita nikmati, mensyukuri dari berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah apakah kita ini termasuk umat yang terbaik atau tidak? Apakah kita selalu melakukan amal yang terbaik atau tidak? Insya Allah kita menjadi umat Rasulullah. Tapi apakah yang terbaik atau tidak? Lalu apa indikasinya kalau kita ini adalah umat yang terbaik? Allah menyatakan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, yaitu supaya kamu memerintahkan kepada hal yang baik dan mencegah kepada hal yang mungkar. Yang dimaksudkan ma'ruf itu apa? Yang dikatakan terbaik itu apa? Makana muwafiqan lil kitab was sunnah wal aql wal munkar makana mukhalifan lidzalik. Yang dimaksud dengan ma'ruf itu adalah hal-hal yang sesuai dengan Quran, sunnah dan akal. Yang sesuai dengan Al-Quran, sunnah dan akal. Sedangkan yang mungkar adalah yang bertentangan dengan Quran, dengan sunnah dan dengan akal. Jadi ketika kita menjadi umat yang terbaik, sebetulnya berhadapan dengan resiko. Mengajak orang berbuat baik itu resiko apa enggak? Resiko. Karena yang diajak belum tentu demen. Ya. Apalagi mencegah kepada yang mungkar. Sehingga hidup kita ini adalah membutuhkan kesungguhan, membutuhkan kekuatan, dan harus siap berkorban. Bangun subuh ini, Masya Allah, ya. Gampang apa gampang bangun subuh ini? Ya, yang bilang gampang ada, yang bilang berat banyak. Ya.
Maka harus ada kesungguhan. Jadi untuk diri kita saja melakukan apa yang harus dilakukan oleh kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, kita belum. Bangun subuh, berjamaah, bersedekah, itu baru kita yang melakukan. Belum lagi kalau kita mengajak orang lain. Mengajak orang lain mau bangun subuh, kita ketok rumahnya. Bisa apa enggak? Bisa, kira-kira bisa gitu ya. Itu kan ta'muruna bil ma'ruf. Yang kita ketok tetangga kita, bukan orang lain. Belum tentu sanggup. Nah, maka disinilah kriteria umat yang terbaik adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sehingga kalau kita berupaya untuk mengajak kebaikan, sebetulnya upaya juga untuk mewujudkan kebaikan pada diri kita sendiri. Kalau dalam teori orang yang mengajar, ya, ada dalam ilmu pendidikan tuh, hakikatut ta'lim huwa ta'allum. Hakikatut ta'lim huwa ta'allum. Hakikat mengajar itu sebetulnya belajar. Jadi ketika saya mau ngajar, saya belajar dulu. Karena Bapak nggak ngajar, Bapak nggak belajar, gitu-gitu. Sama dengan ketika kita mengajak kebaikan kepada orang lain, ya, kita harus berupaya melakukannya itu adalah dengan berbagai persiapan. Itu nilai. Maka ada model manusia dikatakan, diriwayatkan dari Anas bin Malik anin Nabi annahu qala, inna minan nasi nasan mapatihu lil khair maghaliqul syarr wa inna minan nasi nasan mapatihu lil syarr maghaliqul khair fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'alallahu mafatihas syarr ala yadayhi. Ada sebagian manusia membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu keburukan. Membuka pintu-pintu kebaikan dan menutup pintu-pintu keburukan. Dan ada juga manusia membuka pintu-pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Dan ini fakta nyata dalam kehidupan kita. Ya. Lalu kata Rasulullah, fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadayhi. Maka sungguh beruntung yang Allah jadikan dia. Nah, ini kalimatnya ja'alallah. Jadi ketika seseorang melakukan kebaikan itu, Allah yang menjadikan dia melakukan kebaikan. Karena manusia itu la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak bisa melakukan apapun kecuali Allah yang menjadikan kita mampu melakukan apa yang Allah perintahkan. Tuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadayhi. Maka sungguh berbahagia yang dimana Allah menjadikan dia mampu membuka pintu-pintu kebaikan, dan celaka liman ja'alallaha mafatihas syarr ala yadayhi, dan celakalah orang yang Allah jadikan dia membuka pintu-pintu keburukan.
Bertanya kepada kita, kita ini membuka pintu-pintu kebaikan atau menutup? Membuka pintu-pintu keburukan atau menutup? Ya. Dua ini kan terjadi pada kehidupan kita. Ya. Maka penjahat ada nggak? Ada. Pembohong ada nggak? Ada. Tapi orang baik juga ada. Ya. Maka kebahagiaan kita itu akan kita nikmati kalau kita senang membuka pintu-pintu kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita sendiri yang membuka pintu keburukan kepada kita tanpa sadar. Maka ketika orang menikmati kebaikan dan dia terus, kenapa dikatakan membuka pintu kebaikan? Ketika kita sudah punya kebaikan, kebaikan itu kita berikan juga kepada orang lain. Bukan hanya untuk diri kita. Bukan hanya kita menikmati kebaikan, tapi untuk diri kita. Karena kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah kebaikan yang harus diberikan kepada yang lain. Ya Ustadz, saya mau menyuruh kebaikan tapi saya belum melakukan, belum mengamalkan, boleh nggak? Saya mau mengajak kebaikan tapi belum bisa melakukan kebaikan itu, bagaimana? Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW qala muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi wanhau anil munkan wa illam tanhau an. Kata Rasulullah, kamu menyuruh kepada kebaikan walaupun kamu belum bisa melakukan kebaikan itu, dan cegahlah kemungkaran walaupun kamu belum meninggalkan apa yang kamu cegah itu. Kalau saya kasih contoh, koruptor itu kira-kira nyuruh anaknya suruh korupsi apa enggak? Ini rada gampang contohnya ya. Dia koruptor, tapi kira-kira nyuruh enggak untuk korupsi? Di sini ada koruptor nggak di sini? Karena kita ini kan takut melakukan kebaikan, menyuruh melakukan kebaikan karena saya belum melakukan. Apalagi kalau kata Allah, wala taqulu lima wala, gimana ayatnya itu? Jangan kamu nyuruh padahal kamu belum melakukan. Jadi ayat itu mengatakan kaburu maqtan indallahi antakulu ma la taf'alu. Dosa bagi kamu kalau kamu berbicara mengajak kebaikan tapi kamu belum melakukannya. Jadi seperti hadis dengan Quran ini kontradiksi begitu ya. Tapi yakin tidak mungkin. Tidak mungkin. Tadi contohnya tadi itu. Koruptor itu apakah dia menyuruh anaknya lah atau anak buahnya supaya korupsi? Pasti tidak. Walaupun dia korup. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kebaikan itu kita harus melakukannya walaupun kita belum bisa melakukan. Karena bisa jadi apa yang kita perintahkan, apa kita ajak kepada orang itu, begitu kita mengajak, dia mudah melakukan walaupun kita susah melakukan. Ada kemungkinan. Karena manusia ini dibuat sedemikian rupa oleh Allah berbeda. Ada orang yang belum hadir ke masjid tapi duitnya nyampe ke masjid. Boleh nggak? Boleh, enggak apa-apa. Pintain aja duitnya dulu. Jadi jangan sampai dia tidak melakukan kebaikan kalau kebaikan itu sudah ada padanya. Jadi
Dengan hadis ini ya, jangan ragu kita mengajak kebaikan. Kalau kata ya lu baru segitu aja udah ngajak-ngajak gua gitu kan. Nggak apa-apa. Ya. Yang jelas kata Rasulullah, perintahkan kebaikan walaupun kamu belum melakukannya. Belum melakukan. Karena kita mampu melakukan dan tidak melakukan itu, Allah lah yang menjadikan kita mampu dan tidak mampu. Maka mau ngomong baik itu sebetulnya kesempatan yang Allah berikan. Walaupun yang kita sampaikan tadi adalah belum bisa kita lakukan. Qala Umar ibn al-Aziz, inna Allah ta'ala la yu'adzib al-amah bi amalin khasah. Walakin idza dhaharat al-ma'asi falam yunkiru faqad istahaqqal qaum jami'an al-uqubah. Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Allah tidak akan mengadab kepada seluruh orang yang dilakukan oleh orang tertentu saja. Jadi kalau banjir itu misalkan ada sampah, banjir itu disebabkan orang buang sampah sembarangan. Lalu banjir, yang ngerasain banjir yang buang sampah doang? Tidak. Yang tidak buang sampah juga tetap kena kebanjiran. Makanya azab itu tidak Allah hanya berikan kepada orang yang melakukannya saja, kepada yang tidak melakukannya pun akan berdampak. Akan berdampak kepada yang tidak melakukannya. Walakin idza dhaharat al-ma'asi, tetapi apabila maksiat itu sudah jelas terjadi, falam yunkiru, dan orang tidak mengingkarinya, membiarkan saja, faqad istahaqqal qaum jami'an al-uqubah, maka yang tidak melakukan maksiat pun akan mendapatkan akibatnya. Karena memang setiap diri kita itu adalah harus memberikan atau melakukan apa yang mestinya tidak dilakukan oleh orang lain. Kan sekarang ini hidup banyak kepura-puraan, munafik kira-kira gitu ya. Ketika orang melakukan kesalahan, maka ketika Febri itu dia ditangkap, nanti saya akan buka orang-orang yang juga melakukan keburukan. Jadi kalau enggak ditangkap enggak usah dibuka. Jadi hidup ini kepura-puraan, munafik. Ada yang mestinya kita katakan, tapi tidak kita katakan karena nanti, besok, dan lain sebagainya. Maka kita lihat di sekitar kita, apa yang terjadi, seharusnya kita berupaya sesuai dengan kemampuan. Ya, saya pernah mengatakan, ya, Pak RT, Pak RW coba buat surat tidak keluarganya, diajukan sholat dapat pahala nggak tuh Pak RT kalau buat surat itu? Ya, walaupun belum tentu warganya mau, enggak apa-apa. Yang jelas kebaikan itu harus disampaikan. Tanda tangan Pak RT, tanda tangan Pak RW, kalau perlu lurah sekalian. Dalam rangka apa? Hanya mengajak. Soal dia ngikut atau tidak itu bukan urusan kita. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu adalah mengingatkan. Tidak ada kita bisa memaksa. Wa ma'alim bimusaitirin, kamu tidak bisa memaksa mereka. Tugas kamu hanya mengingatkan. Nah, ini tidak hidup pada kehidupan kita ini. Ya. Bahkan kita mengajak orang lain mau melakukan kebaikan rada ragu-ragu.
Ini Agustus nanti, ini Agustus nih. Ada orang keliling buat Agustus mau ngadain dangdut. Ada di kampung saya. Kalau keliling buat sodako masjid belum tentu dia mau. Tapi kalau untuk dangdutan mau. Bahkan kalau perlu udah saya aja, Masya Allah. Jadi kebaikan itu harus tercermin pada diri kita dengan mengajak walaupun kita belum melakukan. Apalagi kita sudah melakukannya. Tapi kalau kejahatan, wanhau anil munkar wa ilam tanhau anhu, dan kamu harus berani mencegah kemungkaran walaupun kamu belum bisa meninggalkannya. Udah, ente jangan main sogok-sogokan dah, udah. Padahal dia sendiri ngamalin. Karena bisa jadi ketika dia ngomong, karena ketika orang yang ngomong tadi dia juga enggak tahu kalau dia juga demen sogok menyogok, kira-kira begitu. Tapi ketika dia ngomong, ternyata bisa jadi malaikat mencatatnya, Allah mendengarkan kepada dirinya sehingga dia meninggalkan. Jadi kalau maling, nggak usah maling dah ente, kira-kira gitu ya. Boleh nggak gitu? Ya ini perintah Rasulullah. Walaupun sepertinya berat betul. Ya ternyata kan yang ngelarang-ngelarang koruptor juga dia koruptor juga. Noel. Biar gampang nih contohnya. Dia kan begitu luar biasa kan. Tapi buktinya dia. Tapi bisa jadi ketika dia ngomong, mungkin ada orang juga yang Allah berikan taufik sehingga meninggalkan. Walaupun dia menyesal juga. Ya lu ngomong doang. Gua udah ninggalin, lu ngerjain kira-kira. Artinya Bapak Ibu hadirin sekalian, perintah mengajak kebaikan, larangan terhadap kemungkaran, bagaimanapun harus dihidupkan oleh kita. Apalagi bersama-sama. Ya. Makanya kita berjamaah, ya, berjamaah kita mengajak orang melakukan kebaikan supaya kebaikan yang kita lakukan tadi adalah menambah kebaikan kepada orang sekitarnya. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang yang mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan itu adalah orang munafik. Allah menyatakan al-mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya batin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi kalau dia mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, itu hanya bisa dilakukan oleh orang mukmin. Jadi di sini dua model manusia, karakter manusia. Apakah dia mukmin atau tidak? Kalau dia mukmin berarti dia akan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau dia munafik berarti dia mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kepada kebaikan. Ditegaskan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar wasnani fasik yakni bagduhu faman amara bil mar'i faqad shadda dhaharal mu'min wa mana 'anil munkar faqad azama anfal munafiq. Jadi akan jelas nanti karakter orang itu. Kalau dia mukmin, dia terus berupaya melakukan amru bir ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Kalau dia munafik, maka dia akan bersungguh-sungguh melakukan apa yang mestinya dilarang malah diperintah.
Termasuk jangan bilang jangan ada OTT. Nah, itu dia modelnya tuh orangnya tuh. Ya, seolah-olah kemungkaran biar berjalan. Inilah yang memang menjadi penting buat kita agar dalam hidup kita ini selalu kita minta bimbingan Allah. Makanya dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Selalu kita minta dalam ibadah-ibadah kita. Karena kita nggak sanggup melakukan apa yang harus dilakukan kalau Allah tidak memberikan petunjuk kepada kita. Mestinya logikanya ketika orang punya kekuatan maka dia mudah mencegah kemungkaran, mudah mengajak kebaikan. Mestinya seorang presiden itu punya kesempatan itu. Seorang menteri dan apapun jabatan yang dimiliki oleh seseorang, mestinya itu yang harus dilakukan. Tapi faktanya terbalik. Nah, maka apakah kita ini mukmin atau kita ini munafik? Ya. Indikasinya adalah seberapa kita berupaya mengajak kebaikan dan seberapa kita mencegah kemungkaran sekecil apapun. Paling tidak harus ada dalam benak kita. Walaupun memang kita belum sesanggup apa yang ada pada orang. Makanya kan kalau pembagian tugasnya kan begini. Man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisanihi. Fa in lam yasti fa biqalbihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka dia harus mencegah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Siapa yang bisa nangkep koruptor? Pak RT bisa? Itu ya. Ada enggak yang bisa nangkep koruptor? Ada. Cuma masalahnya dia mestinya nangkep, yang nangkep korupsi juga. Jadi apa yang Allah berikan dia khianati. Inilah yang akan dikatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau tidak digunakan sesuai dengan siapa yang memberinya, maka akan dipertanggungjawab. Maka jamaah yang dimuliakan Allah semua, mari kita melatih diri kita selalu ingin mengajak kebaikan. Apalagi yang mau kita ajak, apalagi yang mau kita ajak. Ya. Mungkin kalau mencegah kemungkaran resikonya lebih besar ya. Kalau ngajak kebaikan resikonya agak kecil. Ayo kita ngaji, ayo kita ini, ayo kita ini. Kalau ngajak ngopi bareng tuh bagus enggak ya? Yuk ngopi bareng gitu. Ya, artinya kalau selama itu kebaikan, Nabi Ibrahim itu kalau mau makan dia ngajak orang lain, ngajak makan, ya, dia tidak makan sendiri, selalu kalau makan nyari orang dulu, ngajak teman makan. Kira-kira yang diajak makan mau nggak Bang? Ya Allah, kapan saya diajak makan? Jadi pola kita adalah selalu berkeinginan mengajak orang lain melakukan kebaikan. Yang paling ringan, yang paling sederhana, dan yang diajaknya pasti mau. Nah itu dulu dah yang gampangan tuh. Ya, mengajak kebaikan kita juga ringan melakukannya dan yang diajak juga mau. Latihan itu dulu dah. Ya, jadi dalam pikiran kita selalu berpikir mau mengajak kebaikan. Ini kadang-kadang mau ngajak kebaikan aja ngitungnya lama banget. Ngopi yuk, ya beli kopi 2 saset, 3 saset udah ngajak tuh 3.000, 4.000 modalnya. Ya.
tertanam pada diri kita itu. Karena dikatakan dzakara alana anna rajulan atan nabi wa yauma idzin bi Makkah. Satu hari datang seseorang kepada Nabi, waktu itu Nabi di Mekah. Qala anta taj'am annaka Rasulullah. Ya, kata orang itu, ente ya yang ngaku Rasulullah. Orang dulu itu kalau nggak tahu kan, biasanya orang kalau nggak tahu kan songong ya. Ya. Qala na'am, iya betul. Bayul amal ahabu ilallahi ta'ala. Nah, kalau engkau adalah Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala? Rasul menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Dalam beberapa pertanyaan kaitannya dengan apa yang Allah cintai, selalu dijawab al-imanu billah. Karena ini adalah kekuatan untuk bisa orang melakukan berikutnya. Maka seringkali amal soleh itu alladzina amanu wa amilus sholihat. Makanya tadi yang bisa melakukan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah al-mu'minu. Al-mu'minu itu artinya orang yang punya iman. Mukmin itu orangnya. Ya. Maka ketika ditanya tadi, apa yang terbaik yang Allah cintai ya Rasulullah? Kalau engkau ini adalah Rasulullah, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Sumamada, terus setelah itu apa? Cukup iman kepada Allah? Silaturahmi. Qala sumamada, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi ini kaitannya dengan hadis yang memerintahkan kepada kita untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Diawali pertanyaannya tadi adalah apa yang dicintai? Jawaban Rasulullah pertama beriman kepada Allah, kemudian silaturahim, lalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi kalau dipahami dari hadis ini, dengan adanya iman kita kepada Allah, kita senang bersilaturahim dengan siapapun, lalu kita mengajak kepada kebaikan. Karena ternyata Pak, ada orang yang tidak datang ke majlis taklim ini karena nggak pernah diajak. Coba Bapak perhatikan, ada nggak coba di klaster Italia ini yang belum pernah hadir? Terus Bapak belum pernah ngajak, lagian ente nggak pernah ngajak anak sih. Ada Pak. Setelah diajak baru dia ngikut. Cobalah. Ya. Maka menghidupkan, mengajak kebaikan ini harus menjadi model pada setiap diri kita ketika kita biasa melakukan kebaikan. Memang belum tentu yang diajak itu mau, tapi tadi ente baru ngajak sekarang, kemarin nggak pernah ngajak anak-anak masuk masjid itu berat, masuk majlis taklim. Dulu ada di Banjar, Ustadz begitu datang ke Banjar, dia nggak datang ke masjid, masih bingung ke masjid apa enggak, masih malu. Setelah setahun, 2 tahun baru masuk masjid si Ustadz itu. Itu aja kelas Ustadz masih dia perhitungkan karena ingin memahami warganya seperti apa. Lalu nanti orang seperti saya ini kalau masuk ke situ kira-kira bagaimana? Masjid Nabawi itu Pak, Masjid Nabawi itu dulu yang ngajar satu-satunya Ustadz Komar. Awal-awalnya nggak ada yang menampilkan Ustadz, nggak ada, cuma Ustadz Komar yang menunjukkan keustadannya lah kira-kira. Walaupun dia mengatakan saya bukan Ustadz, tapi dia terus sampai beberapa orang yang sudah kenal sama saya, Ustadz kenapa nggak ngajar? Saya bilang yang nyuruh saya ngajar siapa? Tapi begitu sudah lama, ya, termasuk Ustadz Komar almarhum itu yang nyuruh saya ngajar. Allah yarham.
Saya diperintahkan oleh Ustadz Makmun nanti ngajar hari Sabtu kalau waktu itu. Baru setelah itu. Jadi ada orang yang punya sesuatu belum berani menampilkan. Mungkin takut ria kali gitu ya. Ya, takut ria. Bapak hadirin sekalian, kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan dipegang. Karena ada orang yang tadi perlu diajak tadi. Ya. Makanya kalau kita terus berupaya berpikir mengajak, akan terjadi semangat. Kebaikan itu harus kita hidupkan. Ya. Jadi untuk nambah duit itu, duitnya jangan ditaruh aja di kantong. Ya, duitnya harus dibagikan. Supaya duit kita nambah. Cuma segini doang, ya segini nih harus ditambah. Siapa yang bisa nambah ini? Allah. Maka berikan. Jadi jangan sampai apa yang ada pada diri kita ini tidak bertambah. Bertambahnya apa yang ada pada diri kita karena diberikan kepada yang lain. Makanya tadi saya katakan hakikatut ta'lim huwa ta'allum. Karena saya disuruh ngajar, saya belajar dulu, Pak. Ya, belajar dulu. Kalau nggak ngajar, saya juga nggak belajar, enggak. Kira-kira gitu. Besok saya ngajar enggak ya udah santai aja. Enggak belajar saya. Ya paling baca sekedarnya aja. Nah, maka untuk memastikan apa yang sudah ada pada kita, hidupkan tadi, selalu mengajak kebaikan. Sudah tentu ittaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Karena sekecil apapun yang kita bisa ajak kepada orang lain, di hadapan Allah bisa jadi besar. Ya. Di hadapan Allah bisa jadi besar. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seberapa kita menjadi umat yang terbaik adalah aktif mengajak kebaikan dan aktif mencegah kemungkaran. Itu kuncinya. Ya. Dan sudah tentu mengajak kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan. Mencegah kepada kemungkaran juga demikian. Karena kemampuan kita diberikan terbatas oleh Allah. Walaupun ada yang Allah berikan kemampuan itu. Presiden itu punya kemampuan yang luar biasa. Tentara polisi punya kemampuan yang luar biasa. Penegak hukum itu punya kemampuan. Tapi kalau tidak memiliki keimanan, kalau dia munafik, dikatakan tidak akan sanggup. Ya. Maka kembali kepada kita, bagaimana kita menghidupkan keimanan kita, mewujudkan keimanan kita dengan apa? Dengan mengajak kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan kita. Dan begitu juga sebaliknya mencegah kemungkaran. Karena kalau tidak, jangan-jangan kita punya sifat munafik. Dia bukan saudara saya, bukan ini, bukan itu. Ya, makanya tadi misalkan tadi Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali Kota buat surat, warganya suruh sholat berjamaah misalnya. Dari sekian yang dikirim surat, masa nggak ada yang mengerjakan? Ya paling tidak kan lurahnya mau. Ya, begitu berikutnya. Nah kita ini kan punya orang yang kita kuasai dalam tanda kutip. Ya kan ada kan? Bapak punya anak buah di kantor. Ya. Ada pabrik atau apa itu sebelum kerja kayaknya suruh ngaji dulu kan. Masya Allah. Ya. Itu yang begitu-begitu kan dianggap enteng. Dulu ketika Pak Muhtarom jadi kepala dinas, Pak Karsidi kepala dinas, itu kantornya mesti ada pengajian, saya suruh ngajar. Sekarang saya tanya pengajian, enggak, emang kepala dinasnya kagak demen ngaji ya kagak. Tergantung dari apa yang ada dalam pikiran kita, dan itu Allah akan dorong kita melakukan. Maka apa yang ada dalam pikiran kita? Ana inda doni abdi. Kata Allah, apa yang ada dalam pikiran kamu
aku akan memberikan kesempatan kepada kamu. Maka apa yang sudah Allah berikan kepada kita, jadikanlah dia dorongan ya untuk bisa melakukan apa yang sudah Allah berikan. Yang sudah Allah berikan. Ya, jangan hari-hari yang lain, jangan. Jangan bapaknya nyuruh mau mencegah kemungkaran kudu jadi tentara dulu, enggak usah, yang sekarang aja. Kudu jadi ini enggak, sekarang ini kita bisa mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, walaupun skalanya kecil. Tapi nilainya di hadapan Allah bisa jadi luar biasa. Saya kira ini ya, dan saya berharap tidak ada pertanyaan. Kebetulan saya ada acara ini. Ya, saya ada acara yang harus nyampe ke mana Depok ini sekitar jam 7, mudah-mudahan bisa. Ya, jadi saya harapkan apa yang saya sampaikan ini adalah membangun ingin memberikan apa yang sudah Allah berikan, tenaga, pikiran dan lain sebagainya, berikan kepada orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas keterangan diberikan semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang saya hari ini tidak ada tanya jawab, belum ucapkan sudah Depok. Baik, kami ucapkan masalah kepada Bapak Ibu jemaah sekalian yang sudah diberikan yang pada hari ini. Semoga ada dengan yang tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk memperbaiki diri dan memperbanyak amal baik dan sedang memberikan manfaat bagi keluarga kita. Amin. Berikutlah kita tutup dengan pada pagi ini. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.